Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Endah Eka Fujianti. Masih di bab vektor, tapi ini di part 2 ya, bagian kedua. Oke, di sini nanti sebelum masuk ke materi, berikut tujuan pembelajarannya. Siswa diharapkan dapat menentukan nilai besar vektor di ruang 2, menentukan nilai dari perkalian skalar dua vektor di ruang 2, menerapkan sifat ortogonalitas suatu vektor pada suatu soal. Ya, vektor di bagian kedua ini masih di ruang 2. Di ruang 2 itu maksudnya ya di suatu ruang yang memiliki panjang dan lebar saja. Oke, yuk next. Nah, ini sudah masuk ke materi. Besar vektor di ruang 2. Nah, untuk besar vektor di ruang 2, misalkan titik A ya, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2, adalah dua titik yang terletak pada bidang kartesius, jelas. Maka, begini, titik A, X1, Y1 itu bisa dibuat vektor. Dibuat vektor kolom, yaitu X1, Y1, seperti matriks ya. Titik B, X2, Y2 bisa dibuat vektor B, yaitu X2, Y2 seperti ini. Nah, yang namanya vektor AB, kemarin sudah ya, yaitu adalah vektor B kurangi vektor A. Jadi, dari B dulu kurangi A, bukan dari A kurangi B. Paham ini ya? Maka, vektor B itu X2, Y2 kurangi X1, Y1 sama dengan X2 min X1, Y2 min Y1. Nah, dari komponen vektor AB dapat ditentukan, jelas ini. Dapat ditentukan panjang. Nah, panjang vektor atau besar vektor AB dirumuskan dengan, lambangnya besar itu mutlak ini. Sama dengan akar dalam kurung X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, jadi yang namanya besar atau panjang vektor itu pakai lambang tanda mutlak seperti itu ya. Nah, nanti akar. Nah, terus kuadrat. Oke, itu besar vektor di ruang 2. Perhatikan gambar berikut nih. Ada suatu vektor A, vektor B. Jika vektor AB, ini ya, vektor AB membentuk suatu sudut alfa, ini, lihat ini sudut alfa. Besar atau panjang vektor dapat ditentukan dengan menggunakan aturan kosinus. Nah, aturan kosinus masih ingat nggak ini? Aturan kosinus. Nah, misalkan aturan kosinus kalau ada suatu sisi yang belum diketahui dan diapit oleh dua sisi yang berhadapan kemudian satu sudut, maka rumusnya apa? Contohnya misalkan mencari sisi A, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2AB cos A. Nah, tapi di sini kan vektor kan ya. Nah, sudut antara vektor A sama B kan alfa nih. Nah, maka yang namanya resultan ini vektor A tambah vektor B ya. Maka besarnya si AB resultan ini bisa kita peroleh dengan apa? Besarnya vektor A yang ini. Nah, itu kemudian dikuadratkan ditambah besar vektor B yang ini kuadratkan dikurangi 2 vektor A dikali 2 kali ini besar vektor A dikali besar vektor B cos 180 min alfa. Ini lihat. Nah, ini ya. Kita pakai yang segitiga yang sebelah sini. Nah, itu. Jadi, besar vektor A ditambah vektor B kuadrat sama dengan besar vektor A kuadrat ditambah besar vektor B kuadrat ditambah, kok ditambah ini? Nah, karena apa? Cos 180 min alfa ini kan di kuadran 2, betul. Kuadran 2 itu yang positif adalah sinus. Sedangkan cos bernilai negatif. Maka dari itu, nanti ini cos 180 min alfa jadinya apa? Iya, betul. Jadinya min cos alfa. Maka min ketemu min menjadi plus. Nah, itu. Kenapa kok jadi plus? Dari yang tadi yang saya sampaikan. Nah,
plus 2 besar faktor A dikali besar faktor B cos alfa. Jadi, ini ya. Jadi, untuk besar faktor A tambah faktor B itu akar panjang, ini harusnya panjang sana ya. Besar faktor A kuadrat tambah besar faktor B kuadrat, ini ada kuadratnya harusnya, ditambah 2 besar faktor A besar faktor B dikali cos alfa. Nah, itu. Oke. Pada gambar di samping, misalkan terlihat bahwa di sini ada faktor U. U itu resultan ya. Dan ada sudut alfa di sini. Jika suatu faktor itu bisa diubah ke koordinat kutub polar. Jadi, yang namanya resultan U itu kan X1, Y1 bisa diubah ke koordinat kutub polar. Caranya gimana? Rumusnya adalah X1 besar vektor U dikali cos alfa dan Y1 sama dengan besar vektor U dikali sin alfa, seperti itu. Dengan besar faktor itu apa? X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Ini mencari besar ya. Besar itu kan berarti panjang. Nah, jadi pakai akar. Ingat kalau besar itu akar. Dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku diperoleh. Nah, kalau alfanya, ini alfanya, maaf. Kalau alfanya itu berarti masih ke untuk alfanya berarti dia memakai arkes. Arkes itu anti tangan ini ya. Jadi mencari sudut alfa itu menggunakan arkes tangan Y1 per X1 seperti itu. Jadi menggunakan perbandingan trigonometri, ketemulah yang namanya alfa. Alfa itu perbandingan antara Y1 ini per X1. Alfanya apa? Anti tangan. Nah, jadi begini. Untuk vektor U dalam koordinat polar dapat dinyatakan sebagai vektor U itu kalau diubah ke polar maka cari besarnya dulu terus koma alfa. Besar itu rumusnya apa? Yaitu akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat, koma arkes tangan Y1 per X1, seperti itu. Nah, jika vektor U dalam bentuk koordinat polar U, atau besar vektor U, alfa, juga bisa diubah kembali ke koordinat kartesius. Rumusnya apa? X1 itu sama dengan besar vektor U dikali cos alfa, Y1 sama dengan besar vektor U kali sin alfa, seperti itu. Jadi, apa yang namanya bisa timbal balik seperti itu. Iya, dikonvers lah kebalikannya bisa. Oke. Contoh soal. Misalkan begini. Ada dua titik A min 1,2 dan titik B 5,6 pada bidang kartesius membentuk sebuah vektor AB. Tentukanlah vektor tersebut dalam bentuk komponen. Yang B besar atau panjang vektor tersebut. Nah, vektor AB apa ya tadi? B vektor B kurangi vektor A ya. Vektor B-nya X2, Y2, vektor A-nya X1, Y1. Ini langsung ini. Maka X2 min X1, Y2 min Y1. B-nya kan 5 min 6. Dikurangi langsung min 1, 5 min 1 ketemu 6. Min 6 kurangi 2 ketemu min 8. Yang namanya besar ini ya. Yang nama ini jawaban yang pertama yang A. Vektor komponennya adalah ya 6 min 8. Kalau yang B besar atau panjang vektor itu berarti pakai rumus akar. Ingat, yang namanya besar itu akar. Jadi X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Berhubung tadi vektor AB sudah dihitung, maka 6 kuadrat ditambah min 8 kuadrat. 6 kuadrat 36 tambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Jadi panjang vektor AB itu adalah 10 satuan harusnya. Gitu ya. Oke. Soal kedua perhatikan ini. Diketahui faktor-faktor U
42 faktor V 0 min 1 dan faktor W min 2 5. Hitunglah. Yang A besar faktor U, yang B besar faktor V, yang C besar faktor W, yang D besar faktor U kurangi faktor W ditambah faktor V. Baik, kita lihat masanya. Ya. Untuk yang A besar faktor U mudah tadi, karena cuma X1 Y1 maka ya akar. Ingat ya, kalau besar itu adalah akar. 4 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 16 tambah 40 akar 20. Disederhanakan ini. 4 kali 5 sama dengan 2 akar 5. Jadi banyak faktor U, 2 akar 5 satuan. Kalau vektor V, akar 0 kuadrat plus min 1 kuadrat sama dengan akar 1 sama dengan 1. Jadi banyak vektor V adalah 1 satuan. Besar faktor W sama dengan akar min 2 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan akar 4 tambah 25 sama dengan akar 29. Ini nggak bisa disederhanakan ya. Jadi panjang faktor W sama dengan akar 29 satuan. Begitu. Yang D, faktor U kurangi faktor W tambah faktor V. Nah, ini jangan langsung menggunakan besar tadi, tidak boleh. Kalian harus mengoperasikannya dulu. Artinya apa? Faktor U 42 dikurangi faktor W min 25 ditambah faktor V 0 min 1. Dihitung 4 min 2 tambah 0 maka ketemunya 6. 2 min 5 itu kan min 3 ya, ditambah min 1 ketemunya min 4. Inilah hasil dari penjumlahan faktor U kurangi faktor W tambah faktor V 6 min 4. Baru setelah ini kalian mencari besarnya seperti itu. Jadi akar 6 kuadrat tambah min 4 kuadrat sama dengan akar 36 tambah 16 sama dengan akar 52. Disederhanakan ya. Akar 4 kali 13 yaitu 2 akar 13. Jadi panjang faktor U kurangi faktor W tambah V adalah besar faktor U kurangi W tambah V sama dengan 2 akar 13 satuan. Oke. Gimana? Sudah paham ya contohnya tadi ya? Next. Nah, bagaimana kalau seandainya vektor V akar 3 dikurangi akar 3 min 1 dalam koordinat kutub atau polar. Nah, diubah faktor V ini. Nah, faktor V itu akar 3 itu adalah X, min 1-nya adalah Y. Di kuadran 4. Di kuadran 4 itu memakai rumus 60 min alfa derajat. Tangan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Paham itu ya? Vektor V itu adalah akar 3 kuadrat tambah min 1 kuadrat akar tangan min 1 per akar 3. Jadi begini. Akar 3 kuadrat itu 3 tambah 1. Itu akar 4 ya, ketemunya 2. Jadi kalau min 1 per akar 3 karena dia di kuadran 4, tadi 1/3 akar 3 30 ya. Maka kita gunakan rumus 360 min alfa derajat. 360 kurang 30 itu adalah 2,330 derajat. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kalau sebaliknya ini? Nyatakan vektor P sama dengan 2 akar 2, 330 derajat ke dalam koordinat kartesius. Jadi vektor P 2 akar 2, 330 derajat. Vektor P sama dengan 2 akar 2, alfa derajat sama dengan 330 di kuadran 4. Catatan. Di kuadran 2 memakai rumus 180 min alfa. Yang positif itu sinus dan kosek. Kalau kuadran 3 memakai rumus 180 plus alfa derajat, yang positif adalah tangan dan cot. Kuadran 4 memakai rumus 360 derajat min alfa, yang positif adalah cos dan sek. Nah, kalau soal ini berarti kan ini di kuadran 4, berarti nanti kalian memakainya yang ke ini 360 min alfa. Gitu ya. Oke. Jadi rumusnya adalah X sama dengan besar faktor P kali cos alfa, 2 akar 2 kali cos 30 derajat, 2 akar 2 kali cos. Nah, tadi menggunakan rumus yang keempat ya. 360 min 30. 2 akar 2 cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Nah, ketemunya akar 2 kali 3 sama dengan akar 6.
Besar faktor P sin alfa sama dengan 2 akar 2 sin 330 derajat sama dengan 2 akar 2. Oh, maaf nih. Oke. Sebentar. Ya. Ini. Oke. Jadi, karena di kuadran 4, cos itu nilainya apa? Positif. Maka jadi cos 360 min 30 ya plus cos 30. Nah, seperti itu. Itu setengah akar 3 kalikan 2 akar 2, maka akar 2 kali 3 sama dengan akar 6. Nah, kalau di sini besar faktor P kan 2 akar 2 tuh. Sin alfa berarti sin 330 derajat. Nah, sinus di kuadran 4 nilainya apa? Negatif, maka jadi min sin 30 derajat. 2 akar 2 kali min setengah. Sin 30 kan setengah loh ya. Nah, kalikan 2 akar 2 ketemunya min akar 2. Jadi, vektor P, koordinat kartesiusnya adalah akar 6, min akar 2. Gimana nih, udah mudeng ya? Jadi, lihat-lihat dulu itu kuadrannya. Kalau kuadran 1 semua positif, kuadran 2 yang positif sinus dan kosek. Kuadran 3 yang positif siapa? Tangan dan cot tangan. Yang keempat yang positif siapa? Cos dan sekan. Oke. Next. Berikut adalah perkalian skalar dua vektor. Hasil kali skalar dari dua vektor tidak nol. Vektor A dan B dinyatakan oleh vektor A. Nah, ini bacanya, bundaran ini bacanya dot. Vektor A dot B. Nah, jika vektor A x1 y1, vektor B x2 y2, maka vektor A dot B sama dengan x1 kali x2 tambah y1 kali y2. Ya, elemennya itu dikalikan. Nah, x1 kali x2, y1 kali y2, seperti itu. Tetapi begini, misalkan vektor A dan B membentuk sudut theta, maka perkalian skalar dua vektor didefinisikan sebagai berikut. Vektor A dot vektor B sama dengan besar vektor A kali besar vektor B kali cos theta. Jadi kalau membentuk sudut ya dikali cos theta. Besarnya dulu cari ya. Terus kali besar vektor B dikali cos theta. Di mana theta sudut antara vektor A dan B. Nilainya apa? Dari 0 sampai 180 derajat. Nah, hasil perkalian skalar dari dua vektor merupakan skalar, bukan vektor. Seperti itu. Contoh soal, perhatian soal berikut. Nih, diketahui vektor A besarnya ya 5 cm, besar vektor B 4 cm. Dan vektor A B membentuk sudut 60 derajat. Tentukan perkalian skalar vektor A dot vektor B dan vektor B dot vektor A. Vektor A dot vektor B rumusnya apa tadi? Besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos theta. 5 kali 4 kali cos 60. Cos 60 itu berapa? Setengah. 20 setengah yaitu 10. Sekarang satunya. Vektor B dot vektor A sama dengan besar vektor B dikali besar vektor A dikali cos theta. 4 kali 5 kali cos 60. 20 kali setengah sama dengan 10. Oh, ternyata apa? Vektor A dot vektor B dan vektor B dot vektor A itu ternyata sama hasilnya. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa perkalian skalar dua vektor bersifat komutatif. Seperti itu. Soal kedua. Jika vektor A 34 dan vektor B 62, tentukanlah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Cari dulu besar vektor A-nya, yaitu akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 tambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Besar vektor B yaitu akar 6 kuadrat tambah 2 sama dengan akar 36 tambah 4 sama dengan akar 40. Nah, perkalian skalarnya vektor A dot B 3 kali 6 tambah 4 kali 2 sama dengan 26. Terus apa? Rumusnya apa? Vektor A dot vektor B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B kali cos theta. Cos theta sama dengan vektor A dot vektor B per besar vektor A kali besar vektor B. Nah, vektor A dot vektor B kan tadi 26 ya. Dibagi besar vektor A akar 25 itu ada 5. Besar vektor B akar 40. Maka 26 per 5 kali 6,32. Ketemunya 26 per 13,6.
sama dengan 0,823. Nah, TP-nya gimana? Cari pakai anti cos 0,823 ketemunya 34,61 derajat. Ini pakai kalkulator seperti itu. Oke. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini mudah. Diketahui faktor A 2 min 1, faktor B 6 min 2, faktor C 0 min 2. Tentukan faktor C dot faktor A tambah faktor B. Jawab. Nah, kalian nggak boleh langsung mengalihkan dua skala, tidak boleh, tapi menjumlahkan faktor A sama faktor B dulu ya. Maka temunya 2 tambah 6, 8, tambah 2 min 2 min 3. Faktor C dot faktor A tambah faktor B, maka 0 kali 8 tambah min 2 kali min 3, ketemunya adalah 6. Nah, itu. Gimana, sudah mudeng ya tadi ya? Berikutnya adalah ortogonalitas. Apa itu ortogonalitas? Jika hasil perkalian dua vektor yang bukan vektor 0 sama dengan 0, maka dapat dikatakan bahwa kedua vektor tersebut saling tegak lurus atau ortogonal. Rumusnya adalah vektor A dot vektor B sama dengan 0. Nah, seperti itu. Ingat-ingat ya, yang namanya ortogonal berarti perkalian dua vektornya itu adalah sama dengan 0. Oke. Perhatikan contoh berikut. Buktikan bahwa vektor A 46, vektor B 3 min 2 saling ortogonal. Jawab. Maaf ini. Kok malah. Benar. Nah. Coba. Oke. Buktikan bahwa vektor A dan B saling ortogonal. Tadi ortogonal itu rumusnya vektor A dot vektor B sama dengan 0. Nah, kita kalikan skalarnya. Karena dia tidak membentuk satu sudut, berarti kalikan aja. 4 kali 3, 12. 6 kali min 2, min 12. Ternyata kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0. Nah, terbukti bahwa vektor A dan B saling tegak lurus. Mudah ya? Mudah sekali. Oke, nomor 2. Vektor A itu X3, vektor B min 24. Jika kedua vektor saling tegak lurus atau tadi apa namanya? Ortogonal, tentukan nilai X. Nah, ini mudah. Vektor A dot vektor B sama dengan 0. Ini syarat dari ortogonalitas. Vektor A apa tadi? X3, vektor B min 24 sama dengan 0. Kalikan aja. X kali min 2 ditambah 3 kali 4 sama dengan 0. Jadi min 2X tambah 12 sama dengan 0, 2X. Nah, ini kok bisa nih? Kenapa ini plus 2X ya? Nah, ini mudah. Min 2X-nya pindah ke ruas kanan. Jadi plus 2X sama dengan 12. X-nya ketemu 6. Jadi nilai X-nya adalah 6. Oke. Paham ya? Ini mudah sekali. Sip. Next. Tugas dua vektor. Nah, dipahami baik-baik ini. Ini cuma ada 2 soal. Soal pertama, kalau diketahui vektor P min 34, vektor Q 06, vektor R X8. Tentukan vektor P dot vektor Q dan vektor Q dot vektor P. Ini membuktikan aja sih, sama apa enggak. Yang B, besar vektor P berapa, besar vektor Q berapa. Bisa lah ya. Yang C, besar sudut antara vektor P dan vektor Q. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ada rumusnya, ya. Kemudian yang D, hitunglah X jika vektor P tegak lurus vektor R. Nah, ini yang dicari X-nya, nanti R. Yang kedua, vektor B memiliki notasi 10,120 derajat dalam koordinat polar. Nyatakan vektor B dalam koordinat kartesius. Oke. Berarti ini di kuadran berapa ini? Betul sekali, di kuadran 2. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.